Ternyata 5 hal berikut yang menyebabkan kenapa bantuan PKH tahap 1 tahun 2025 banyak yang tidak cair. Halo Bu Bapak, bertemu kembali bersama saya Jaman. Di video kali ini saya ingin menyampaikan informasi terkait 5 hal yang bisa menyebabkan kenapa bantuan PKH tahap 1 tahun 2025 banyak yang tidak cair. Informasi ini saya sampaikan berdasarkan hasil analisa kasus begitu yang ada di wilayah dampingan kami. Yang mana kemarin kami para pendamping menerima pengaduan dari para KPM yang mengeluhkan kenapa bantuannya menjadi tidak cair begitu ya. Padahal untuk tahap sebelumnya di akhir tahun 2024 bantuan PKH-nya masih cair. Mudah-mudahan informasi ini menjadi referensi untuk Ibu Bapak semuanya agar terhindar dari permasalahan yang akan saya sampaikan begitu ya, yang bisa menyebabkan bantuan Anda tidak cair. Baik, dan langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah yang menyebabkan bantuan PKH tidak cair begitu, yaitu adanya data yang tidak padan di Dapodik sekolah. Nah, ini artinya tidak padan, ini artinya ada perbedaan data antara data Capil atau data DTKS dengan data yang ada di Dapodik di sekolah anak KPM begitu. Nah, ini menyebabkan bantuannya tidak cair. Kenapa? Karena kita tahu bahwa untuk saat ini ketika bantuan PKH ingin cair maka datanya harus sinkron atau juga harus padan. Nah, lalu bagaimana solusi ketika misalnya Ibu Bapak memiliki masalah ketidakpadanan di Dapodik begitu ya. Nah, yang harus Ibu Bapak lakukan adalah Ibu Bapak tinggal membawa fotokopi kakaknya begitu yang sudah update atau sudah online di Capil. Untuk fotokopinya ini dibawa ke operator Dapodik di sekolah anaknya begitu ya. Nanti silakan sampaikan kepada operatornya bahwa ingin mencocokkan ulang begitu ya antara data yang ada di Capil dengan tadi bukti ada fotokopi kakaknya dengan data yang ada di Dapodik sekolahnya. Nanti ketika misalnya datanya sudah sinkron, insya Allah untuk bantuan PKH-nya bisa cair lagi. Kemudian yang kedua yang bisa menyebabkan bantuan PKH Anda tidak cair adalah ketika ada anggota keluarga Anda yang sekakak dengan pengurus PKH yang sudah bekerja dan memiliki gaji di atas UMP atau UMK. Kita tahu bahwa ketika ada anggota keluarga KPM penerima bansos yang sudah bekerja dan memiliki gaji di atas UMP atau UMK ini sekarang sudah tidak masuk lagi kepada kategori penerima bansos. Jadi kalau misalnya nanti ada anggota keluarga penerima bansos yang sudah memiliki gaji di atas UMP atau UMK, maka secara sistem ini akan otomatis diberhentikan dari kepesertaan bansos. Kemudian yang ketiga yang bisa menyebabkan bantuan PKH atau bansos Anda tidak cair adalah status KWH begitu ya, dimana untuk Anda para ibu bapak yang memiliki daya KWH di atas 2200 volt itu sekarang sudah tidak layak bansos. Nah, hal ini juga terjadi di wilayah dampingan saya. Kemarin ada yang menanyakan begitu kenapa tiba-tiba untuk bantuan PKH-nya tidak cair. Namun setelah saya cek ternyata suami dari penerima bansos ini terdeteksi memiliki KWH di atas 2200 volt begitu ya. Namun setelah saya cek ke lapangan ternyata KWH yang tadi itu bukan milik suami KPM bansos begitu ya. Hanya saja memang data KTP-nya itu dipinjam oleh tetangganya untuk mendaftarkan KWH yang di atas 2200 volt tadi. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya begitu ya. Saya sarankan bahwa data pribadi Anda itu jangan sampai digunakan untuk kepentingan yang lain begitu ya. Karena data pribadi ini merupakan data privasi setiap orang, apalagi kalau Anda sebagai penerima bansos. Nah, ketika data Anda tadi digunakan untuk hal-hal yang mungkin bertentangan dengan aturan bansos, ini tentu bisa menjadi penghambat untuk bansos Anda atau juga menjadi penyebab kedepannya bansos Anda menjadi tidak cair. Jadi kalau misalnya ibu bapak ada orang lain yang ingin meminjam data Anda, saya sarankan jangan diberikan begitu ya, karena data pribadi ini merupakan privasi dari masing-masing begitu ya. Karena tadi misalnya digunakan untuk hal-hal tertentu, ini bisa membuat bantuan Anda menjadi tidak cair. Kemudian yang keempat, hal yang bisa menyebabkan bantuan PK tidak cair adalah adanya data anggota keluarga penerima bantuan sosial ataupun PKH yang terdaftar di pemerintah sebagai pengurus atau pemilik usaha.
Nah, ini juga hati-hati Bu Bapak, karena tidak sedikit saya juga pernah menemukan ada data-data anggota keluarga penerima bantuan PKH yang datanya ini dipinjam oleh orang lain begitu ya, untuk menjadi pengurus dari sebuah usaha yang terdaftar di pemerintah. Nah, ketika hal itu terjadi, maka itu bisa berimbas kepada bantuan Anda menjadi tidak cair ya. Karena kita tahu bahwa aturannya ketika misalnya ada anggota keluarga penerima bantuan sosial ini terdaftar sebagai pengurus ataupun sebagai pemilik usaha di pemerintah begitu ya, maka kepesertaan bansosnya ini bisa batal begitu, karena tadi sudah masuk ke kategori orang-orang yang tidak berhak mendapatkan bantuan sosial. Dan hal yang kelima, yang terakhir, yang dapat menyebabkan bantuan PKH tidak cair adalah si KPM tersebut sudah habis komponen begitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa yang namanya bantuan PKH ini salah satu syaratnya adalah harus memiliki komponen yang 5 begitu ya, diantaranya adanya ibu hamil, kemudian ada balita, kemudian ada anak sekolah, lansia, dan juga ada yang disabilitas. Nah, ketika misalnya ada anak sekolah tapi ternyata anak sekolahnya sudah keluar atau mungkin putus di tengah jalan, itu bisa menyebabkan bantuan PKH-nya menjadi tidak cair. Atau mungkin Anda punya lansia begitu sebagai syarat komponennya, tapi meninggal dunia, nah itu pun bisa menjadi bantuan PKH-nya tidak cair. Karena tadi sekali lagi, untuk bantuan PKH yang sudah tidak memiliki komponen, maka secara sistem dia akan terdeteksi ke dalam kategori graduasi alamiah. Artinya graduasi dengan sendirinya karena sudah tidak memiliki komponen sebagai syarat penerima bantuan PKH. Itu informasi yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.